Shalom Jemaat Tuhan, dengan saya Kenanya Nadine. Dan saya Josephine. Kami akan menyampaikan info Sepekan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami pagi ini masih bisa beribadah di tempat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami sampai hari ini. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesehatan kami, untuk segala yang Tuhan sudah berikan supaya kami bisa mengucap syukur, bisa beribadah. Dan pagi ini kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, bukan hamba yang berbicara, dan Roh Kudus akan memimpin kami supaya apa yang kami dengar hari ini membawa perubahan dalam hidup kami. Kami mulai sharing firman pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Shalom seluruh pelayan Tuhan, kami mengundang seluruh pelayan Tuhan untuk wajib hadir dalam fellowship pelayan Tuhan yang diadakan pada hari ini setelah ibadah raya selesai. Melalui persekutuan ini, mari bersama-sama membangun kebersamaan, saling menguatkan dan diperlengkapi untuk melayani dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Mari mengadakan mesbah keluarga. MK dapat diadakan bersama teman, saudara, ataupun tetangga terdekat. Apabila Bapak Ibu membutuhkan pendamping, dapat menghubungi Pendeta Muda Nathanael Kristato. Ayo MK. Shalom para wanita terkasih, mari hadir dalam ibadah wanita Bethel Indonesia yang dilaksanakan pada hari Jumat 31 Juli pukul 5 sore di gereja. Ibadah disertai dengan perjamuan kasih. Mari bertumbuh dan belajar bersama untuk menjadi wanita tangguh di dalam Kristus. Doa persiapan ibadah raya dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di gereja. Mari seluruh pelayan Tuhan hadir untuk mempersiapkan yang terbaik. Ibadah raya dilaksanakan pada hari Minggu 2 Agustus pukul 8 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Denny Wijaya. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus dan ibadah abi pukul 8:30 pagi di lantai 2 gereja. Tabungan kegiatan gereja tahun 2026 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2026.
Kartu sosial dibagikan tiap bulan setiap minggu kedua dan ketiga. Pemberian kartu sosial minimal 5.000 untuk setiap bulannya per keluarga. Bapak Ibu dapat memberikan sesuai kerelaan hati. Lin, besok tanggal 16 Agustus kamu free nggak? Free nggak ya, Nya? Free lah, itu hari Minggu. Oh, hari Minggu. Berarti aku free. Oke, jadi bentar lagi kan kita bakal menyambut kemerdekaan. Ya. Gereja bakal ngadain acara Jalan Sehat. Jalan sehat. Iya, Berarti pagi, siang. pagi dong. Jadi jam 6.15 itu kita kumpul di gereja. Terus habis itu jam 6.30 baru kita mulai jalan. Terus habis jalan sehat kita mau ngapain? Nah, habis jalan sehat, kita bakal ibadah ucapan syukur kemerdekaan dan dilanjut dengan lomba-lomba yang seru. Lombanya apa aja tuh, Nya? Nah, lomba yang kali ini itu beda dari lomba kemarin karena ini diadakan lomba per komisi. Jadi, per komisi membuat video ucapan kemerdekaan dengan maksimal durasi 1 menit sampai 1,5 menit, dikumpulkan paling lambat itu tanggal 12 Agustus ke WhatsApp-nya Kak Sena. Oke, siap. Setelah itu apa aja, Nya? Acara selanjutnya. Di situ bakal ada door prize jalan sehat dan lomba seru lainnya pastinya. Oh, oke, siap. Bakal ada snack pagi sama makan siang, aku taunya. Oh iya, betul banget itu. Jadi nggak perlu takut lagi karena kita bakal disediain snack pagi dan makan siang. Oke, Jadi jangan lupa siap. datang ya. Siap-siap ajak teman-teman yang lain nggak sih? Betul. Oke. Kami membuka kesempatan bagi jemaat yang akan memberi door prize baik berupa barang maupun dukungan dana. Dapat dikumpulkan kepada Ibu Dina. Jemaat dapat menggunakan dress code nuansa kemerdekaan seperti merah atau putih dan menggunakan pakaian yang nyaman untuk berolahraga. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Juliani pada tanggal 20 Juli. Ibu Intan Anta pada tanggal 21 Juli. Rahayu Tari Kila Sinaga pada tanggal 24 Juli. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Sekian info pekan ini. Tahun 2026, tahun kesetiaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lagi shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Bolehkah lihat kanan kiri apakah ada wajah-wajah yang tersenyum? Berikan salam, katakan selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan baca ayat emas untuk minggu ini. Diambil dari Lukas 9 ayat 23, kita mau baca sama-sama. Dalam hitungan ketiga, Lukas 9 ayat 23, 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yang sungguh-sungguh dengan ayat ini pada tidak haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan. Dahulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Hari ini kami mau datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik, tubuh kami untuk kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan mengurapi setiap kami. Kau bertahta Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
mujizat Engkau nyatakan Tuhan, kuasa Engkau nyatakan di tengah ibadah kami. Kami rindukan Engkau Tuhan Yesus setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Hari ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik, persembahkan yang terbaik, pujian dan penyembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yesus
ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak terima segala pujian dan syukur kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat hari ini, minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami, Kau selalu mengerjakan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di hati kami bersyukur di hadapan-Mu, bersyukur buat perbuatan-Mu, oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau saja yang kami tinggikan dan agungkan di dalam hidup ini Tuhan. Tiada yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Dengan penuh kekaguman katakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, yes. Bibirku kan memegang. Ku pandang Kau Tuhan, dan ku pandang Kau di tempat terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Lagi katakan, dan ku pandang Kau di tempat terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegang-Mu. Haleluya. Haleluya. Ditinggikan Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami mau maju untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan dong. Apakah saudara menerima berkat Tuhan hari ini? Minggu ini? Tambah pelan, amin ya. Saudara menerima berkat Tuhan hari ini? Amin. Minggu ini? Amin. Bulan ini? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Kita percaya bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi Yesus yang bekerja. Makanya kita mau nyanyikan suka-sukamu Tuhan. Ya, artinya terserah Tuhan mau bikin apa. Haleluya. Terserah Tuhan mau bikin apa. Silahkan Tuhan. Ya, yang mau bersuka cita menari buat Tuhan, mari gerakan badan saudara, gerakan tubuh saudara, biar semuanya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Sama-sama katakan shalala. 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 Lebih semangat katakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin, amin. Apapun yang Tuhan melakukan, apapun yang Tuhan menginginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagi-lagi. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Shalalala, 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 shalalala. Ayo coba Tuhan jangan malu-malu katakan. Shalalala. Mana suaranya? Shalalala, shalalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Asik-asik. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin Tuhan. Apapun yang Tuhan melakukan, apapun yang Tuhan menginginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ya ini kayaknya kurang semangat. Biasanya kalau di RT RW kalau mau 17-an kan ada dangdutan ya. Jangan sampai saudara yang paling depan loh. Saya kasih. Oke, tapi sekarang buat Tuhan kita mau joget, kita mau bersuka cita bersama-sama. Amin. Saya mau lihat dong tangannya kalau di atas begini gimana sih? Suka-sukamu Tuhan. Terserah Tuhan mau ngapain aja, jangan malu-malu. Angkat tangannya buat Tuhan. Suka-sukamu Tuhan.
goyang semuanya yuk. Lagi. Lebih semangat. Yes, GBI Ebenezer digoyang. Iya. Iya. Suka-sukamu Tuhan. Lagi. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Asik-asik. Hey. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Suka enggak? Oke. Haleluya. Kita percaya hanya Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan dan disembah. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi lambaikan tangan, katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Woo. Hanya Engkau Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mempunya kerajaan dan kuasa. Kau Tuhan yang mempunya kemuliaan selamanya. Kemuliaan selamanya. Lagi katakan, Kau Tuhan yang mempunya kerajaan dan kuasa. Kau Tuhan yang mempunya kemuliaan selamanya. Katakan amin. Ya, selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Dengan segenap hati katakan, Kau Tuhan yang mempunya kerajaan dan kuasa. Kau Tuhan yang mempunya kemuliaan selamanya. Kemuliaan selamanya. Kau Tuhan yang mempunya kerajaan dan kuasa. Kau Tuhan yang mempunya kemuliaan selamanya. Kemuliaan selamanya. Say amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Mari jemaat Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Lambaikan tanganmu buat Tuhan. Puji Tuhan. Amin. 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 Ya Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Amin.
dikatakan kanan kirinya, mari tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam sukacita dan hadirat Tuhan. Dengan kasih Kristus saya mengundang adik-adik sekolah minggu. Kami mau berdoa untuk sekolah minggu. Silakan maju ke depan. Silakan menghadap ke kakak ya, kakak. Menghadap ke sini, sayang. Menghadap ke sini yuk. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Kudaki-daki pakai gerakan bisa ya, anak-anak pintar ya. Yuk lihat ke sini yuk. Lihat ke sini. 1, 2, 1, 2, 3. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Pintar, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus Tuhan. Sekali lagi ya, lebih semangat sekolah minggu. 1, 2, 3. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka pipinya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Pintar, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Haleluya. Tepuk tangan buat anak-anak pintar. Selamat Hari Anak Nasional, anak-anak pintar. Jangan beranjak dulu. Jangan beranjak dulu. Dari kakak-kakak sekolah minggu juga mau kasih hadiah buat adik-adik. Terima kasih sudah jadi anak pintar. Tepuk tangan dong buat anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan. Sekali lagi buat anak-anak, selamat Hari Anak Nasional. Terima kasih sudah jadi anak-anak pintar ya. Jangan nakal ya. Dengan kasih Kristus nanti Tante Ati akan berdoa untuk anak-anak. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk pada kesempatan pada pagi hari ini Tuhan.
Kami mengucap syukur buat kebaikan yang Kau berikan pada setiap kami. Tuhan, terima kasih jika sebentar kami akan mendoakan untuk anak-anak generasi gereja ini, Tuhan. Bapak, kami percaya Kau mengasihi anak-anak ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk orang tua yang mendidik dan membesarkan anak-anak ini, supaya anak-anak ini menjadi lebih takut akan Engkau. Bapak, kami berdoa jika sebentar anak-anak ini akan sekolah minggu, Tuhan. Engkau akan memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu ini dengan penuh kesabaran, agar anak-anak ini menjadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan yang ada dimanapun mereka berada, Bapak. Terima kasih, Bapak. Jika sebentar anak-anak ini akan mendengarkan firman-Mu, Engkau tanamkan firman-Mu sehingga menjadi rema dalam kehidupan mereka. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kegedean kadonya ya. Kita mau naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Bapa, pagi hari ini kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Bahkan sampai hari ini kami makin merasakan Engkau semakin bertambah-tambah dalam kebaikan dalam untuk kehidupan kami. Bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami boleh menaikkan pujian, penyembahan, mempersembahkan untuk Engkau. Biar kiranya pujian penyembahan kami pagi hari ini sungguh-sungguh itu berkenan di hadirat-Mu, memberkati Engkau dengan pujian penyembahan kami, menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini kami bersatu dalam doa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon belas kasihan untuk bangsa kami. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan bangsa kami dari perpecahan, dari ketidakadilan, dari korupsi, bahkan dari segala hal yang tidak baik. Kami percaya Tuhan sampai hari ini Engkau mengasihi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan berikan hikmat dan hati yang takut kepada Tuhan, supaya mereka dalam memimpin bangsa ini boleh membawa Tuhan untuk kesejahteraan rakyat semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini khususnya. Tuhan berikan kemampuan, kesanggupan kepada semua hamba-hamba-Mu yang memberitakan Injil dalam menghadapi tantangan zaman ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai setiap hamba-hamba-Mu supaya semakin banyak jiwa dibawa kepada Engkau untuk kemuliaan, oh Tuhan, kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk kota kami Salatiga. Tuhan tolong, Tuhan kota kami ini, Tuhan
juga pakai seluruh pemimpin kota kami. Khususnya kami berdoa untuk para hamba-hambamu yang tergabung dalam BKGS. Pakai seluruh Tuhan hamba-hambamu yang ada di kota Salatiga untuk dapat mempersatukan gereja-gereja yang ada di kota Salatiga, sehingga kota Salatiga menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk gereja di mana Tuhan tempatkan kami di tempat ini. Kami berdoa dari gembala sidang dan seluruh staf penggembalaan yang Tuhan percayakan untuk melayani kami di tempat ini. Tuhan berikan juga kemampuan, kesanggupan, terutama Tuhan layakan senantiasa. Tuhan kuduskan, bahkan Tuhan berkati rumah tangga mereka, pelayanan mereka. Berkati Tuhan senantiasa supaya namamu semakin ditinggikan, dan setiap pelayanan yang mereka lakukan sungguh-sungguh memberkati jemaat di tempat ini. Jemaat boleh semakin bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang hari-hari ini mungkin ada di antara keluarga yang hari-hari ini sedang mengalami perpecahan, mengalami konflik. Tuhan, kami mohon Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan yang hari ini ada yang mungkin tidak bisa hadir karena mungkin sedang mengikuti kegiatan di kampung mereka masing-masing menjelang 17 Agustus. Kami mohon Tuhan pakai mereka semua boleh menjadi berkat di kampung mereka masing-masing, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kau juga pakai gereja kami tempat ini supaya dapat memberkati terutama tetangga sekitar kami, RT 3, RT 4 dan sekitarnya. Tuhan pakai Tuhan supaya namamu boleh ditinggikan. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu. Kami berdoa untuk guru-guru yang melayani. Berikan kemampuan kepada guru-guru untuk membawa anak-anak semakin takut kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang benar-benar dapat diandalkan, bukan hanya di dalam rumah tangga mereka, orang tua mereka, tetapi juga bagi bangsa dan negara ke depan. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kesempatan pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan tentang isi hati-Mu. Biar Engkau juga urapi, oh Tuhan, hamba-Mu supaya apa yang disampaikan benar-benar boleh Tuhan kami jemaat-Mu bisa menerima dan memahaminya. Terutama kami dimampukan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih, bersyukur untuk pagi hari ini di mana kami boleh menaikkan pujian penyembahan kepadamu. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan segala doa permohonan kami. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Puji namamu Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saudara, satu hal yang dikerjakan iblis dalam hidup kita, dia berusaha mencuri panggilan kita. Mungkin melalui penyakit, mungkin melalui kejatuhan, mungkin melalui keluarga kita, melalui apapun. Tapi satu hal, orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang menjadi pemenang. Percaya dalam setiap proses kehidupan kita, apapun yang iblis berusaha kerjakan, kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau deklarasikan di dalam hidup kami Tuhan, kami mau setia kepadamu sampai akhir hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau
dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Engkau sempurnakan, Engkau jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hati katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kuatkan-Mu, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Haleluya. Sampai akhir hidup. Hati kami Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkan-Mu, dasarku berharap. Kini aku berserah
Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau setia selamanya. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Mampukan kami untuk setia seperti ini. Terima kasih. Kami akan mendengar firman-Mu, berkati firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada beberapa saudara kita yang memang tidak datang karena ada kegiatan di wilayah masing-masing. Ya, puji Tuhan. Di awal tahun ini gereja kita kan mengadakan kegiatan SPY ya. Harapan saya waktu itu kan SPY ini merupakan simulasi pemuritan dengan agenda yang sudah direncanakan, dan ternyata di luar harapan saya dan beberapa hamba Tuhan yang ada di tempat ini, bahwa sesungguhnya SPY itu bukan sekedar simulasi atau sekedar program yang harus dijalankan sampai selesai. Tapi ada banyak di antara kita, ada kesaksian-kesaksian yang bagaimana ketika mengikuti SPY itu dipulihkan, diberkati, diberikan pengajaran, pengertian tentang kebenaran demi kebenaran, sehingga mereka boleh memahami dan mengalami perubahan, pemulihan, berkat yang tidak dinyana, begitu ya. Dan mereka boleh antusias dan meresponi, tidak sebatas sebuah program yang dijalankan sampai selesai, sehingga peserta SPY bahkan pembina juga mengalami pemulihan. Amin, bersama-sama. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara peserta dan juga pembina, dalam simulasi, bukan simulasi ya, dalam kegiatan SPY kan selalu mengalami persekutuan, komunikasi, dan ada banyak hal yang dilakukan bersama-sama. Itu terjalin begitu akrab ya, begitu indah. Apakah itu masih bertahan sampai hari ini? Shalom Bapak Ibu saudara. Atau ketika SPY selesai, maaf, komunikasi kita hari ini sudah sampai di sini perjumpaan kita. Sampai di sini doa saya yang saya naikkan bagi Bapak Ibu. Ya, bisa ya, bisa tidak. Tapi sesungguhnya pemuritan yang
nyata itu setiap hari ketika kita berjumpa dengan saudara kita dan kita menyampaikan kebenaran, memperhatikan, mengasihi, dan melakukan hal-hal yang seperti yang Tuhan mau. Itulah pemuridan yang sesungguhnya, dan harapan kita SPY tidak hanya sebatas program atau sebagai simulasi saja dalam pemuridan, tapi sebuah kenyataan hidup yang kita kerjakan setiap hari. Amin. Coba nanti pembina dan peserta kembali menjalin komunikasi, siapa tahu kita boleh sama-sama diberkati dengan apa yang dimaksud dengan program yang tidak sebatas program, tapi pemuridan yang sesungguhnya, yang real, yang nyata di keluarga kita, di keluarga GBI Ebenezer, sehingga hidup kita boleh bertumbuh, dipulihkan dan diberkati. Kita bicara hari ini murid yang terlatih. Tapi sebenarnya judulnya agak diperluas ya. Murid yang dilatih oleh gurunya. Ya, Matius 10 ayat 5 sampai dengan 15. Bapak Ibu bisa melihat tulisan yang cukup besar di depan ini ya. Cukup dibesar-besarkan ya. Matius pasal yang ke-10 ayat 5 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam. Contohnya shalom begitu. Assalam, pokoknya salam ya. Kepada mereka, jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ya, dikebas. Regetane gogrok. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Injil Matius ditulis dengan tema kerajaan surga. Jadi Yesus dibicarakan di Injil Matius sebagai raja. Ya. Kalau kita bicara soal kerajaan surga itu bukan hal-hal yang bersifat jasmania, tapi sesuatu yang rohani. Yang perlu kita pahami, di antara sekian ribu orang, Yesus memanggil dan memilih berapa? 12 murid. Anak-anak sekolah minggu seringkali ditanya, gurunya sebutkan 12 murid Yesus. Mereka begitu lancar, ada yang agak lancar. Seandainya saya bertanya sebagai guru dan jemaat adalah murid-murid, apakah masih lancar menyebut namanya? Shalom. Ini hanya tes saya. Coba sebut dalam hati ya. Saya tidak melihat kalimat-kalimat di mulut tapi di hati saja ya, supaya kalau lupa tidak malu. Tapi itu bukan hal yang prinsip atau esensi bahwa sesungguhnya sebenarnya setiap orang percaya itu adalah murid Kristus yang harus memuridkan. Apa yang Yesus lakukan seharusnya kita kerjakan seperti yang Tuhan mau ya. Jadi kalau Yesus memanggil murid-muridnya lalu mengutusnya dan memberi pesan. Apa yang dipesankan? Beritakanlah apa? Kerajaan surga sudah dekat. Jadi yang diberitakan adalah
kerajaan surga. Kalau kita saling memuridkan, bertemu dengan saudara kita yang lain, satu dengan yang lainnya, yang kita beritakan apa? Shalom. Masih kerajaan surga yang sudah semakin dekat? Atau yang kita beritakan adalah harga-harga sembako? Bagaimana BBM hari-hari ini masih naik turun atau naik terus? Sebagai murid yang setia, pemberitaan kita harus jelas. Kerajaan surga, kebenaran, firman Tuhan, damai sejahtera, sukacita. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan menetapkan 12 orang di antara beribu-ribu orang untuk menjadi muridnya. Kerajaan surga itu yang diberitakan. Amin Bapak Ibu. Hari-hari ini biarlah kita membiasakan diri dengan ucapan kita. Ucapan kerajaan surga. Amin. Di mana kalimat kerajaan surga? Firman Tuhan yang kita sampaikan, yang kita nyatakan. Perkataan berkat. Ya. Kalau kita lihat situasi negeri kita, apakah masih bisa memperkatakan berkat bagi bangsa kita? Oh, saya sendiri aja dalam bahasa Jawa, keperucut, ikut-ikut komentar. Oh, ada emas 74 kilo, bisa. Loh, itu kan sebenarnya dulu kita ini seringkali bercanda. Saya punya emas 75 kilo yang bernama Mas Jeffrey, ya misalnya begitu. Tapi ternyata sekarang faktanya ada emas 70. Ya ini bukan perkataan berkat sebenarnya, hanya komentar aja. Dan Tuhan mau kita memberitakan kerajaan surga, bukan memberitakan bobot emas yang berkilo-kilo itu. Pelatihan apa yang dilakukan Yesus terhadap murid-muridnya? Yesus melatih mereka tidak hanya dipanggil tapi diutus, diperlengkapi tapi juga langsung praktek kerja lapangan, ya, melayani. Di tengah dunia yang materialistis, ya, kita perlu sadari bahwa Tuhan berkenan memilih kita menjadi murid, maka itu kasih karunia karena anugerah, bukan karena kita istimewa dari yang lain, tapi karena kita ini dapat kemurahan Tuhan. Jadi muridku, murid yang baik. Ya. Karena pengertian murid itu adalah pengikut yang setia, berpegang pada ajaran tertentu. Kita pegang pada ajaran yang mana? Mengikuti siapa? Itu yang menentukan kita kualitas sebagai murid, baik atau tidak. Biarlah kita meneladani Kristus. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Jadi seorang murid atau sebagai murid, Tuhan mau memberi tugas, mengutus untuk melayani. Bagaimana kita melayani di tempat kita masing-masing, di tempat pekerjaan, dalam keluarga, bahkan di gereja sekalipun. Kalau kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Pasti kita dengan segenap hati, amin. Ya. Kalau seorang sebagai ibu rumah tangga, waktu masak di rumah, wah saya masak ini untuk Tuhan, masaknya enak tenan, betul ya? Ya. Wah masak untuk suami, uyai sih oke. Ini enggak ya, di sini enggak. Jadi melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Itu melayani. Yesus sendiri memberikan satu pernyataan, barang siapa yang mau menjadi terutama, dia harus menjadi pelayan dari semuanya. Artinya pelayanan itu mulai dari sikap hati yang tulus, yang mau, yang rendah hati untuk melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Bisa Bapak Ibu? Iya. Kalau kita sudah posisi yang dapat tempat yang di atas begitu, ya. Sebagai apa kalau dalam jajaran pemerintahan kalau sudah dapat tempat begitu, apakah disebut masih bisa melayani? Ya.
seperti anggota DPR itu wakil rakyat, berarti mewakili rakyat untuk melayani, ya. Ya. Dan tidak usah diteruskan. Tapi kita mau mengerti bahwa melayani itu adalah teladan yang Tuhan berikan sebagai panggilan seorang murid. Amin. Mau melayani, istri melayani suami dengan segenap hati seperti untuk, ya, jangan dibalik loh ya. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan, itulah pelayanan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita bekerja melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itulah arti pelayanan. Jadi dimanapun kita berada, bisa gak kita melayani? Di gereja kita melayani, main musik, WL, semua melayani. Dimanapun kita berada, sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, kita melakukan, contohnya hari ini, ada kerja bakti, ya, ada beberapa saudara kita yang melayani kerja bakti juga, ya. Saya juga di tempat kami ada kerja bakti, tapi saya hanya komentar, saya kebaktian dulu ya. Loh, berapa jam? Ya pokoknya sampai siang. Tapi saya ikut. Jadi setelah mereka kerja bakti itu mereka ramah tamah lah. Saya waktu ramah tamah itu datang ya, shalom gitu. Loh kan ikut memeriahkan kan ya. Tapi kan semuanya ada waktunya begitu. Jadi saya ikut juga menyelesaikan kerja bakti misalnya. Ya ngecat sampai ujung jalan ya. Maksudnya tinggal ujung jalannya itu yang belum diset. Ya. Enggak apa-apa, kita itulah melayani dimanapun kita berada, kita bisa melayani. Amin. Jadi menjadi berkat dimanapun, di gereja menjadi berkat, dalam keluarga seiman, di lingkungan menjadi berkat, dimanapun kita berada menjadi berkat. Itulah pelayanan seorang murid. Siap melayani di pekerjaan kita, rumah tangga, di lingkungan, di gereja. Apapun bagian kita lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua memberi. Lah ini agak sedikit abstrak ya. Memberi yang bagaimana? Tapi ini yang pasti konsep memberi yang diajarkan oleh dunia berbeda dengan konsep yang diajarkan Kristus. Sebab dunia tidak pernah memberi secara gratis, tapi harus ada timbal balik. Dan itu haruslah menguntungkan atau istilahnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, begitu ya. Dengan segala cara orang berusaha mendapatkan keuntungan. Ada satu firman Tuhan yang menegaskan begini. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau kita mau bahagia, apa kuncinya? Memberi. Memberi itu tidak sebatas uang, memberi perhatian, memberi waktu. Termasuk seperti ini, kita memberi waktu untuk Tuhan, kita berbahagia. Ya. Tapi dunia berkata, buat apa memberi? Memberi kita kan tidak untung, kita rugi. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kamu menerima cuma-cuma, berilah dengan cuma-cuma. Berbahagia memberi daripada menerima. Hari-hari ini kita lebih banyak menerima atau banyak memberi Bapak Ibu Saudara? Atau seimbang? Ini nggak usah dijawab aja. Atau angkat tangan ke bawah aja nggak Bapak? Ya, jadi memberi itu adalah karakter murid Kristus, memberi. Apapun bentuknya, tidak sebatas uang, memberi perhatian, ya. Memberi semangat, ya. Ada satu kesaksian dari mantan bandar judi online, ya. Dia punya rahasia yang dia sampaikan kepada
peserta judi online bahwa bandar tidak akan pernah kalah. Karena sistem membuat bandar selalu menang. Sistemnya sudah begitu. Makanya yang ikut judi online dapat sih. Dapatnya bukan, istilahnya bukan menang. Jadi begini, kalau terjadi sebuah perjudian online, sistem itu bekerja, bandarnya lihat monitor begitu. Aku pengen memberi si A. Jadi itu pemberian bandar. Jadi bandar itu enggak lagi gabut gitu loh, lagi bosen menang terus, sana tak kasih aja. Orang pasang ini contoh ya, jangan ditiru. Orang pasang 100.000 tiba-tiba dapat 10 juta. Itu kan sesuatu yang spektakuler kan. Lah itu bukan karena menang. Hanya bandarnya iseng aja, saya kasih loh. Apa yang terjadi? 100.000 dapat 10 juta. Bayangkan, kalau saya 10 juta kan dapat berapa? Bandarnya udah lewat, sudah gak kasih. 10 jutanya dipasang lagi. Habis terang, terbitlah gelap. Itu masuk lagi. Loh kok dikembalikan yang 10 tadi? Itulah judi. Itu bukan memberi itu. Tapi apa itu? Jadi begitu ya. Jadi itu ternyata rahasia bandar itu begitu. Jadi kalau peserta menang itu bukan, itu istilah rohani ya. Itu kasih karunia bandar, anugerah yang dilimpahkan kepada peserta. Saya kasih. Tapi dia untungnya sudah ribuan kali lipat. Dapat sekali rasanya hartanya paling banyak. Menang. Tapi dipasang lagi hartanya itu, ya hilang. Kalau sudah dapat jadi bandar lebih baik. Nah, ini jangan diikuti. Ini maksudnya adalah itulah hal-hal yang tidak berkenan. Memberi adalah memberi. Jadi bandar itu tidak memberi sebenarnya. Apa itu? Memancing di akuarium. Jelas kan ikannya jelas. Pasti kembali itu yang 10 juta tadi. Kembali ke bandar. Itu sebabnya mari kita, karena Bapak kita itu murah hati. Kalau kita murid Yesus, kok beda? Kok apa ya namanya? Kok pelit ini? Lah ini murid siapa ini? Ini mesti murid asing. Atau di antara 12 murid itu, ini pasti enggak menghakimi. Ini pasti namanya yang si bendara itu, misalnya begitu, jangan. Tapi murid itu menjalani hidup seperti gurunya. Dan Yesus itu murah hati, memberikan, menyerahkan nyawanya untuk ketebusan dosa kita. Amin. Jadi kita hidup bermurah hati. Amin Bapak Ibu. Termasuk bukan uang saja. Murah hati itu begini loh, bisa ngerti orang. Tahu enggak? Seringkali kan kita ini dalam rumah tangga, kita ini jarang bisa untuk maklum, tahu. Jadi kalau istrinya bangun siang marah, suaminya bangun malam marah, semuanya serba marah. Kita ini tidak bisa memberi maklum. Maklum itu artinya bukan arti membenarkan kesalahan. Maklum itu punya kemurahan hati, apa ya dalam bahasa sederhananya, lapang dada, begitu loh ya. Kalau dalam bahasa yang lain adalah, kalau bahasa gereja kita itu warung makan bayar seikhlasnya itu. Itu loh maksudnya. Jadi hatinya itu ikhlas, ya begitu. Bisa enggak seperti itu? Itu orang yang lapang dada itu bisa memberi kesempatan, yang salah diampuni, amin. Yang salah lagi diampuni, kembali salah dipukuli. Gila ini memberinya terbatas berarti. Ini maaf, ini agak bercanda. Ada obat begitu tulisannya apa? Ketika makan sesuai dengan resep,
Ketika tidak sembuh, apa? Hubungi dokter. Ketika tidak sembuh lagi, diapakan ini dokternya? Iya, ini kita belajar untuk kita punya hati yang memberi. Amin. Orang yang punya hati yang lapang itu tidak mudah marah. Seringkali kan kita pengen sabar, tapi karena hatinya sempit, kehidupan yang memberinya terbatas, sehingga lihat orang itu salah. Ada orang bicara salah, bahkan karena saking sempitnya hatinya, orang tidak berbuat apa-apa. Salah. Kalau ada seorang anak salah, dimarahi bapaknya, anaknya yang dimarahi, betul enggak? Tapi kalau anak salah dimarahi ibunya, anaknya dimarahi, suaminya dimarahi, ayamnya dimarahi. Enggak, yang di sini enggak ada. Orang yang bisa memberi itu hatinya lapang. Amin. Hidupnya bahagia. Amin. Karena tidak terikat. Ya. Seringkali orang itu kalau memberi merasa rugi, itu tidak mengalami kebahagiaan. Enggak usah memberi aja. Ini saya kasih contoh sederhana ya, ketika kami makan di luar ada 2 peristiwa. Ketika kami makan di luar jajan begitu ya, terus tahu harganya, saya enggak bahagia. Ya. Terus ketika saya makan, terus semua diurusi istri begitu ya, saya bahagia. Bedanya apa? Loh, bedanya apa? Karena tahu harganya dan tidak tahu harganya kan. Ya. Seringkali kita ini tidak bahagia karena apa? Tahu memberi itu rugi. Seharusnya kita tidak usah perlu tahu bahwa memberi itu rugi, tapi memberi itu adalah memberi. Dan kita tidak berpikir rugi, maka kita berbahagia dengan pemberian kita. Amin. Kembali saya ulang, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Murid itu memberi, berbagi beban ya boleh. Ada seorang pendeta yang konseling dengan jemaat begitu. Laki-laki sama laki-laki begitu ya. Pak, ini Pak, saya ini sering dimarahi istri. Terus pendetanya bilang, ya kok sama. Nah, itu berbagi beban. Tapi di sini nggak ada. Ini contoh di luar loh ya, dalam ilustrasi. Ya, kita memberi akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terakhir, beriman. Jadi hari ini 3 poin, dan ini sudah poin yang ketiga. Setelah ini kita akan kerja bakti bersama-sama. Nah, ini ada fellowship pelayan Tuhan, perhatikan. Jadi jangan pulang, aman, tidak kerja bakti. Karena kerja bakti selesai bersamaan dengan selesainya fellowship. Ya, beriman. Tuhan mengutus para murid untuk pergi melayani. Tapi satu hal yang cukup tidak lazim adalah Tuhan tidak memperbolehkan mereka membawa barang apapun, sebab Tuhan tidak mengajarkan kepada mereka hidup beriman, melangkah dengan iman, bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan itu dapat memakai siapapun dan apapun untuk memelihara kehidupan setiap anak-anaknya. Amin. Jadi begini, jangan pernah kita bersandar pada sesuatu yang kelihatan atau di luar Tuhan. Karena itu menunjukkan bahwa kita ini tidak beriman, kurang iman. Karena seorang murid Kristus, dia akan melangkah dengan iman, bertindak dengan cara iman. Bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup saya tanpa khawatir, tanpa ragu, tanpa cemas. Seperti apa yang diungkapkan oleh seorang yang bernama Abraham. Jehovah Jireh. Apa? Tuhan menyediakan. Tuhan menguji seorang yang bernama Abraham. Abraham, aku memerintahkan kepada engkau, aku minta kepadamu,
anakmu yang tunggal, anak perjanjian yang bernama Ishak, korbankan sebagai persembahan kepadaku. Seorang Abraham, seorang ayah yang sudah sepuh, yang sudah tua, punya anak perjanjian yang lahir di masa tuanya. Apa jawabannya? Siap, iya. Tapi ekspresi jawaban dia apakah dengan enjoy begitu? Enggak. Baik Tuhan, dengan hati yang hancur, jiwa yang remuk, menyerahkan anaknya untuk dikorbankan kepada Tuhan. Tapi dia melangkah dalam ketaatan dengan percaya dan iman. Dia pagi-pagi buta, pagi-pagi benar mempersiapkan kayu, api, dan juga anaknya untuk dibawa ke tanah Moria, Gunung Moria. Dalam perjalanan ketaatan seorang yang bernama Abraham, perjalanan imannya, Tuhan itu sudah menyediakan. Perhatikan, kalau kita singkat ceritanya begini, di Gunung Moria itu di dekat mezbah persembahan itu ada domba jantan. Benar ya, dalam pembacaan kitab suci ada domba jantan yang tersangkut tanduknya di semak belukar ya. Perhatikan, itu penyediaan Tuhan. Dan Abraham membawa anaknya menuju ke situ. Artinya begini, kalau kita berjalan dalam iman dengan taat, nurut apa kata Tuhan, kita sedang menuju kepada penyediaan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab itu ketika kita melangkah sebagai murid Kristus, taat saja, melangkah nurut apa kata Tuhan. Walaupun tidak mudah ya, sulit, penuh air mata, pergumulan, perjuangan. Tapi ingat, ketika kita mau melangkah nurut apa kata Tuhan, kita sedang menuju penyediaan Tuhan. Amin. Tuhan sudah menyediakan. Kita tidak tahu cara Tuhan urutannya, bahwa domba jantan itu sudah di Gunung Moria yang ada di situ. Tapi Tuhan sedang melihat Abraham, dia nurut enggak? Sebagai pribadi yang percaya dan taat enggak? Dan Tuhan itu kalau menguji, di balik ujian itu pasti ada penyediaan Tuhan. Amin. Jangan pernah ragu untuk melangkah dengan iman, nurut firman Tuhan. Karena apa? Di balik pergumulan, perjuangan, mungkin kita seringkali meneteskan air mata karena orang lain mungkin tidak tahu pergumulan kita. Tapi Tuhan tahu. Amin. Ketika kita melangkah, kita sedang mendekat bukan hanya kepada Tuhan sumber berkat, tapi penyediaannya sudah nyata. Itulah kehidupan kita. Abraham apa dengan bahagia? Bukan dengan air mata. Bagaimana seorang ayah yang sudah lanjut usia menyerahkan anaknya sebagai korban kepada Tuhan dengan hati yang hancur melangkah. Saya itu begini ya, kalau membaca Alkitab begitu, seperti apa ya, mempersonifikasikan. Jadi saya terbawa begitu loh, tahu ya. Jadi kalau saya jadi ayah begitu, terus nyerahkan anak, tiba-tiba itu tidak siap baca begitu, tapi pernah satu kali baca saya itu kok bisa menitikkan ayat. Ini lebih dari drama Korea ini. yang hanya fiktif. Ini fakta, sejarah itu membuat kita itu memahami betapa Tuhan itu selalu menyediakan pada waktu yang tepat. Amin. Kalau kita mau nurut apa kata Tuhan, kalau kita mau taat. Amin. Jadi intinya bukan kita mengejar penyediaan Tuhan. Kita nurut Tuhan, mencari Tuhan, datang pada Tuhan. Kan Abraham berkata kepada bujangnya, tunggu di sini, di kaki bukit ini, aku mau sembahyang. Aku mau datang pada Tuhan. Orang yang datang pada Tuhan dengan taat,
Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Amin. Jadi penyediaan itu nomor 2. Nomor 1-nya adalah datang pada Tuhan. Nurut apa kata Tuhan. Seorang anak itu seringkali untuk nurut itu mudah atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Supaya yang Bapak Ibu Saudara yang punya anak, ya masih anak-anak lah, SD begitu, gimana? Mbak Rifka mudah nggak untuk nurut anaknya? Loh ini contoh, saya juga mengalami. Tapi dia sebenarnya bukan nurut atau tidak, diberitahu kok kayaknya kurang fokus. Ya ini pengalaman kita. Kita ini juga seringkali diberitahu, diarahkan Tuhan. Salah, itu karena apa? Kurang fokus. Fokusnya itu bukan pada Tuhan. Pada urusan-urusan masalah kita yang sebenarnya tidak terlalu besar. Yang kita besar-besarkan, ya kan? Rasanya itu kita orang yang paling menderita di dunia ini dengan masalah kita. Yang lain senang, yang susah cuma saya. Pernah mengalami begitu? Sebaliknya orang yang jatuh cinta itu dunia milik berdua. Tapi kalau susah, seolah-olah susah itu milik sendiri. Tapi orang yang beriman itu melangkah. Murid yang berjalan dengan iman itu melangkah kepada kehendak Tuhan, nurut, setia. Walaupun penuh air mata dalam pergumulan. Ya mungkin keadaannya tidak begitu enak, tidak begitu mudah, tapi Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Hari-hari ini kita perlu apa? Melangkah bersama dengan Tuhan, datang pada Tuhan. Penyediaan Tuhan pasti yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Maka jadi murid yang setia, supaya kita boleh mengalami kebaikan-kebaikannya. Dan penyediaan Tuhan itu yang pertama, bukan harta, bukan tahta. Korban penyediaan Tuhan yang pertama. Artinya apa? Tuhan menyediakan dirinya. Kan perjanjian lama merupakan gambaran dari perjanjian baru. Bahwa korbannya itu menebus dosa kita. Amin. Menyelamatkan kita. Itu penyediaan yang pertama. Jadi kalau nyawanya saja sudah diberikan, kita sudah ditebus. Apa yang perlu kita takutkan dengan kebutuhan-kebutuhan kita? Amin Bapak Ibu. Kalau dirinya sudah untuk kita, seringkali kita masih menakutkan dengan ya berbagai macam hal-hal yang kelihatan. Karena sebenarnya kita melangkah dalam ketaatan, kita nurut Tuhan, kita semakin dekat dengan apa yang Tuhan sediakan. Enggak perlu takut dan khawatir. Jadilah murid yang nurut kata gurunya, amin ya. Walaupun sebenarnya murid itu macam-macam cirinya. Ada yang nurut, ada yang dalam bahasa Jawa mbalelo atau dalam bahasa Mandarinnya boncengli. Tahu ya boncengli. Tapi sesungguhnya Tuhan sayang dan mengasihi kita. Kembali kepadanya, berjalan dalam rencananya sekalipun tidak mudah. Tuhan menyediakan. Amin. Haleluya. Ya. 3 poin kan sudah selesai. Ya, kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan kita setia, kita berikan pujian. Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Kesetiaan Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang juga setia, karena Tuhan itu guru kita, teladan kita yang membuat kita mampu menjadi pribadi yang setia.
kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Engkau Tuhan yang setia. Mampukan kami menjadi pribadi yang setia. Dalam segala situasi kami mau melangkah, kami mau memberi, kami mau mengikuti seperti yang Tuhan mau, yang firman-Mu katakan. Tidak mengkhawatirkan apa yang kami perlukan, sebab kami tahu ketika kami mencari Tuhan, melangkah dalam kebenaran, taat kepada Bapa yang setia, maka kami boleh mengalami penyediaan Tuhan yang selalu tepat waktu. Terima kasih, jadikan kami pribadi yang setia, mengikuti Engkau, kemana Engkau mau. Jadilah seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih, bersyukur kemurahan-Mu nyata dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama
menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi nyatakan kepada Tuhan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Berikan tepuk tangan syukur buat Tuhan kita, Dia Bapa yang setia. Haleluya. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu hari lepas hari Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami boleh sungguh bersyukur. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semata-mata karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Nyatakan terus, jangan hentikan kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Rahmat-Mu yang Kau nyatakan selalu baru, setiap hari, setiap pagi. Biarlah itu boleh kami terima dengan syukur. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini. Setiap kami pribadi, keluarga tetap boleh ada untuk terus mengasihi Engkau, untuk terus menyembah Engkau, untuk terus boleh beribadah kepada Engkau. Biarlah hari lepas hari makin kasih kami kepadamu Tuhan. Makin cinta kami kepadamu Tuhan. Makin rindu ya Tuhan hati kami kepada akan Engkau Tuhan. Rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih kami boleh mengimani, kami boleh percaya Tuhan. Kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Hadirat-Mu menguatkan, memulihkan, menjamah setiap kami. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan hadirat-Mu yang menyembuhkan jiwa, tubuh kami, setiap kami yang sakit. Oleh bilur-bilur-Mu kami berkata, kami percaya kami sudah sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam hadirat-Mu ada pertolongan, ada kekuatan baru ya Tuhan, ada mujizat yang Kau nyatakan. Terima kasih, pujian syukur hanya bagi Engkau. Sebentar kami boleh pulang, biarlah kami boleh pulang dengan menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan berlimpah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu